Teriakan histeris bersahutan ketika perahu karet tim Basarnas terseret deras arus sungai Bendung Leko Pancing di Maros, Sulawesi Selatan. Perahu berayun kuat mengakibatkan satu persatu petugas SAR jatuh ke sungai. 4 orang petugas SAR jatuh ke sungai. Keempatnya berhasil diselamatkan warga dan petugas Babinsa setempat. Peristiwa tersebut terjadi ketika tim SAR berusaha mengevakuasi seorang petani yang terjebak banjir bandang Sungai Bendung Leko Pancing. Banjir bandang melanda 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Maros setelah hujan deras turun beberapa hari. Ribuan rumah terendam air dengan ketinggian antara 60 cm hingga 2 meter. Baru ini harusnya naik, tadi itu masih bisa dilewati, sekarang nggak bisa. Memang hujan ya Maros atau gimana ini, Dek? Oh iya, 2 hari nggak berhenti hujan, Kak. Itu hujannya memang keras atau gimana, Dek? Hujannya deras, tapi biasa berhenti sebentar baru hujan lagi. Tim SAR melakukan penyisiran di lokasi permukiman. Hujan masih kerap turun mengakibatkan ketinggian banjir terus naik. Sejumlah titik pengungsian telah disiapkan dengan bantuan logistik dan dapur umum. BMKG Makassar memperkirakan cuaca ekstrem masih akan berlanjut beberapa hari mendatang. Curah hujan tinggi dan risiko banjir susulan masih mungkin terjadi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Angin puting beliung memporak-porandakan kawasan Tuban, Jawa Timur dan Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan bangunan rusak, warga diimbau waspada karena cuaca ekstrem diprediksi masih akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Angin puting beliung di wilayah Waduk Cengklik, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah ini terekam video amatir warga. Pusaran angin langsung menyapu sejumlah bangunan hingga warung dan gerobak kontainer milik para pedagang. Tak hanya itu, peristiwa ini juga membuat sejumlah pohon tumbang. Sang-sang itu pada terbang, atap-atap itu pada terbang, kontainer itu pada jatuh semua. Lama nggak, Mbak? Ya sekitar 10 menitan. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang pedagang mengalami luka-luka akibat tertimpa seng yang berterbangan hingga dibawa ke rumah sakit. Alamat kabel hilang, kabel gede, alamat. Inilah kondisi pasca angin puting beliung yang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Atap sejumlah bangunan berterbangan bahkan hingga ke jalan raya. Rumah-rumah ikut porak-poranda tersapu angin besar. Tiba-tiba tiang saya ini tiba-tiba mau kabur, saya pegangin gitu. Tak pegangin terus nggak mampu, saya ambil tampar gitu, tak tali sama pohon ini. BPBD Tuban masih terus melakukan pendataan terhadap korban yang terdampak dan mengimbau warga untuk tetap waspada. Dari Tuban, Jawa Timur dan Boyolali, Jawa Tengah, Pipit Wibawanto dan Tata Rahmanta melaporkan. Pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan terbakar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebakaran mengakibatkan seorang petugas keamanan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Api membakar salah satu toko di pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Brigjen M. Yunus, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebakaran ini bahkan membuat seorang petugas security mall harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas akibat menghirup asap saat memadamkan api bersama petugas damkar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari mengerahkan seluruh armada dan petugas ke lokasi. Berapa semua perangkat yang ada di kami tinggikan. Karena ini terperang ini sebetulnya ini skala besar ini. Hanya alhamdulillah sudah kita sudah bisa teratasi sementara. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Sebuah mobil mengakibatkan kebakaran besar di pusat kota Ambon, Maluku. Mobil meledak hingga apinya merembet ke rumah dan perkantoran.
Untuk sementara kebakaran di depan McD. Warga panik berhamburan saat ledakan terjadi di kota Ambon, Maluku, Selasa siang. Asap pekat ini ternyata berasal dari kebakaran di salah satu rumah warga. Api bahkan nyaris merembet ke dealer mobil mewah di kawasan Tanah Tinggi, Kecamatan Sirimau. 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Kebakaran dipicu ledakan 1 dari 3 unit mobil mewah yang terparkir di depan salah satu rumah warga. Mobil yang meledak tersebut langsung mengeluarkan api, merembet ke mobil lain dan beberapa rumah serta perkantoran. Penghuni rumah sempat terjebak dalam kobaran api. Tapi sebenarnya informasi, api ini berawal dari salah satu mobil yang ada di depan, yang merembet ke itu informasi awal. Saya belum bisa memastikan, mesti ada penyelidikan lebih lanjut tentang masalah itu. Tetapi informasi saksi di lapangan bahwa api itu berawal dari salah satu dari 3 mobil yang ada. 1 jam kemudian, api berhasil padam. Kasus kebakaran kini ditangani unit Reskrim Poresta Ambon. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari melaporkan. Ratusan sopir truk kontainer demo di depan Pelabuhan Internasional Bongkar Buatan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka menuntut penghapusan pungutan liar atau pungli di dalam lingkungan pelabuhan. Menurut pengakuan keluarga besar sopir Indonesia, polemik ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun hingga saat ini masih belum ada titik penyelesaian. Para pendemo menuntut fasilitas MCK bagi para sopir, menambah pintu gate sehingga tidak terjadi penumpukan truk kontainer yang menyebabkan kemacetan di daerah NCPT 1 hingga beberapa sopir dipalak preman di Jakarta Utara. Gabungan para sopir meminta pihak PT Pelindo menindak tegas pungli yang sangat merugikan dan meresahkan. Dihapuskannya pungutan masuk pelabuhan. Jadi yang awalnya kita tidak bayar sekarang dibayar. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait kemacetan. Karena memang dampak kemacetan ini salah satunya adalah kami supir itu dapat intimidasi dari preman dan segala macam. Seperti itu. Dan di sini adalah puncak kemacetan yang hampir setiap hari. Kita mengakui Jakarta itu macet, tapi di NPCT ini tiap hari. Para pendemo menyampaikan jika tuntutan mereka tidak didengar, nantinya mereka akan kembali melakukan demonstrasi dengan membawa armada yang lebih banyak. Dari Jakarta, Ismalia Zulkarnain melaporkan. Pemirsa, konten kreator yang juga dikenal sebagai pesulap, Deddy Corbuzier, dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Deddy akan bertugas sebagai staf sus bidang komunikasi sosial dan publik di Kementerian Pertahanan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik pesulap sekaligus artis Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik. Tak lupa Deddy Corbuzier mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan atas pelantikan dirinya sebagai staf sus melalui story di akun Instagram pribadinya. Selain Deddy, Menhan juga melantik sejumlah orang sebagai staf sus dan asisten khusus, antara lain Majen TNI Purnawirawan Sudrajat sebagai staf khusus Menhan bidang diplomasi dan Kris Wijoyo Supanji. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik pesulap sekaligus artis Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik. Tak lupa Deddy Corbuzier mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan atas pelantikan dirinya sebagai staf sus melalui story di akun Instagram pribadinya. Selain Deddy, Menhan juga melantik sejumlah orang sebagai staf sus dan asisten khusus, antara lain Majen TNI Purnawirawan Sudrajat sebagai staf khusus Menhan bidang diplomasi dan Kris Wijoyo Supanji sebagai staf khusus Menhan bidang tata negara. Sementara melalui akun Instagram resminya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan pengangkatan staf sus ini sangat penting sebagai bentuk kolaborasi strategis dalam menjaga kedaulatan. Masuknya pria bernama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ini sekaligus menambah deretan artis yang masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto. Sebelumnya kita ketahui ada nama Raffi Ahmad, Yovie Widianto hingga Giring Ganesa.
Influencer Deddy Corbuzier sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Lalu seperti apa perjalanan dan juga kontroversi Deddy Corbuzier mulai dari merintis karir sebagai pesulap hingga diangkat menjadi staf sus Menhan? Tim redaksi RCTI merangkumnya untuk Anda. Yang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak pala lu. Sebelum diangkat sebagai staf khusus Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier diketahui aktif sebagai influencer di media sosial. Terbaru, Deddy tampak mengomentari tentang makan bergizi gratis yang menurutnya kurang diapresiasi oleh para siswa sekolah dasar. Sontak video Deddy seolah marah-marah di TikTok ini pun menuai kontroversi dari warganet. Sebelumnya, sosok Deddy Corbuzier memulai karir sebagai pesulap mentalis pada 1999. Namanya semakin dikenal saat dipercaya membawakan acara talk show di salah satu stasiun televisi pada 2010. Karirnya sebagai influencer menanjak sejak Deddy mulai aktif di media sosial YouTube melalui podcast Deddy Corbuzier yang kerap menampilkan sejumlah narasumber, baik artis, influencer hingga pejabat termasuk Presiden Prabowo Subianto yang pernah tampil dalam podcastnya. Di luar karir sebagai artis dan influencer, nama Deddy sempat menimbulkan polemik saat dirinya mendapatkan pangkat Letnan Kolonel tituler dari Menteri Pertahanan yang saat itu dijabat Presiden Prabowo Subianto. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan prestasi maupun sumbangsi pemberian pangkat Letkol tituler kepada Deddy Corbuzier saat itu. Adapun jubir Menhan saat itu Dhanil Azhar menyebut alasan pemberian pangkat Letkol tituler karena keterampilan Deddy dalam menggunakan media sosial sehingga dapat memperluas jangkauan medsos TNI. Pemirsa, pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan menimbulkan polemik di masyarakat. Pengangkatan yang dilakukan di tengah efisiensi atau pengetatan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Bahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK terancam kehilangan fungsinya akibat pemangkasan anggaran hingga 62%. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. Pelantikan Deddy Corbuzier dan sejumlah orang lainnya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di tengah pemotongan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga langsung menarik perhatian warganet. Tak sedikit yang mengaitkan dengan rencana efisiensi pemerintah tersebut. Apalagi dalam rancangan efisiensi anggaran diketahui salah satunya juga dilakukan dengan pemangkasan pegawai honorer di lembaga pemerintah. Tidak hanya itu, akibat efisiensi anggaran juga berdampak pada layanan sejumlah lembaga. Salah satunya yang terdampak yakni Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK. Dengan pemangkasan anggaran ini, LPSK tidak dapat maksimal untuk melindungi para saksi dan korban. Bahkan pemangkasan anggaran ini juga membuat pihak LPSK menghentikan perlindungan terhadap beberapa saksi dan korban. Hal lagi misalnya kasus-kasus yang memang ya terpaksa kami hentikan ya karena sudah tidak ada anggarannya. Termasuk bantuan psikososial itu kemungkinan besar kami akan tidak lagi memberikan gitu ya untuk saat ini sampai ada keputusan lain dari Pak Presiden ya gitu. Meski demikian, pihak LPSK akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hak kepada saksi dan korban. Sementara diketahui gaji pokok staf sus menteri setara dengan gaji PNS golongan 4E atau 4D yakni 3,8 juta rupiah hingga 6,3 juta rupiah. Selain gaji pokok, staf sus menteri juga mendapatkan tunjangan kinerja di kelas jabatan 16 dengan nominal sekitar 27 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuturkan kunjungan ke Indonesia merupakan bagian upaya memperkuat hubungan bilateral Turki dan Indonesia serta negara-negara anggota ASEAN. Erdogan menegaskan Indonesia sebagai tuan rumah Sekretariat Jenderal ASEAN memegang peranan penting dalam kerjasama tersebut. Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta rombongan saat mendarat di Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa petang. Di bawah guyuran hujan, Erdogan dan Emine Erdogan disambut Prabowo didampingi sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara dengan upacara kenegaraan. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan kunjungan Erdogan pada 11 dan 12 Februari merupakan bagian upaya memperkuat hubungan bilateral Turki dan Indonesia serta negara-negara ASEAN.
Kunjungan Erdogan menjadi momen penting untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki. Erdogan diagendakan melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Bogor hari Rabu. Sebelumnya, Erdogan telah muhibah ke Malaysia dan melanjutkan kunjungan ke Pakistan usai dari Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran mengukuhkan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Ketua Umum IKA Unpad periode 2024-2028. Di bawah kepemimpinannya, Ferry Juliantono akan mengusung konsep ekonomi Pancasila untuk membawa kebermanfaatan bagi alma mater, alumni, dan mahasiswa Unpad. Penyerahan bendera Pataka kepada Ferry Juliantono menjadi penanda disahkannya pengurus baru Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran periode 2024-2028. Ferry Juliantono yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi ini terpilih secara aklamasi lewat musyawarah besar ke-11 dan reuni akbar di Bandung, menggantikan Ketua Umum IKA Unpad periode sebelumnya Irawati Hermawan. Kepengurusan IKA Unpad 2024-2028 diisi oleh berbagai macam latar belakang, baik pemerintahan, wira swasta, dan sejumlah profesional lainnya yang siap mendukung konsep ekonomi Pancasila yang diusung Ferry Juliantono. Diharapkan ke depan Universitas Padjadjaran dari semua fakultas bisa punya dharma bakti yang terbaiknya untuk negeri ini. Dan salah satu yang kita ingin dharma baktikan adalah mengembalikan lagi ekonomi Pancasila sebagai sebuah school of thought atau mazhab yang harus dijalankan oleh negara, oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Ferry memiliki 4 program prioritas, yakni pendataan alumni berbasis digital, dukungan untuk para mahasiswa dan alumni berprestasi agar dapat melanjutkan jenjang pendidikan, inisiasi Unpad Career Center, dan pembentukan koperasi IKA Unpad. Dari Jakarta, Rizky Ihwal Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Nih, berita pertama sergap. Jangan semena-mena sama orang lain, apalagi sama asisten rumah tangga. Nih, ada kasus 3 asisten rumah tangga di Kelapa Gading, Jakarta Utara kabur akibat gak tahan dianiaya sama majikannya. Ingat pemirsa, asisten rumah tangga itu sama-sama manusia. Perlakukan dengan baik dan beri hak-haknya juga, ya. Kalau nggak begini nggak kira-kira Mbak, boleh lihat lukanya Mbak? Maafin Mbak, Mbaknya. Dengan terisak, asisten rumah tangga ini mengadukan perlakuan buruk majikannya dan meminta tolong kepada warga. Ketiganya tampak masih trauma dan ketakutan. Diduga mereka merupakan korban penganiayaan oleh majikannya. Terdapat luka di bagian bibir diduga akibat penganiayaan. Kasus terungkap saat ART ini nekat kabur keluar dari rumah majikannya untuk melapor kepada warga. Laporan itu pun diteruskan warga ke kantor polisi. Ya, semua itu ditendang ya. Kadang yang kayak gini jam 3 baru tidur, jam 4 udah bangun lagi, dimarah-marah terus. Selama ini dipukulin, ditendang. Kayak hewan aja loh Pak. Ya segala macam. Itu Mbak karena apa Mbak dianiaya? Ini lukanya di bibir sama ditendang ini di punggungnya. Ketiganya sudah dimintai keterangan oleh Mapolres Metro Jakarta Utara. Adapun pasangan suami istri yang merupakan majikan mereka kini sudah diamankan. Pemilik kebun sawit di Labuan Batu Selatan niatnya nih mau ngukur lahan, mau dijual, tapi belum sempat ngukur. 5 orang yang di situ nyium bau busuk. Ternyata dari jasad perempuan yang dikubur dengan tidak layak. Karena sepasang kakinya nyembul keluar. Ciri-ciri korban pakai gigi palsu nih, atas sama bawah. Nah, buat warga sekitar yang anggota keluarganya belum pulang dari hari Senin kemarin, buruan gih, lapor sama polisi.
Warga desa Rintis dibuat geger dengan penemuan mayat wanita terkubur separuh badan di kebun sawit milik Pak Imin di Kecamatan Silangkitang, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Jasad korban yang sudah membusuk diperkirakan tewas lebih dari 2 hari. Saat proses evakuasi dan olah TKP, tidak ditemukan identitas korban. Namun dari visum awal, wanita yang mengenakan jilbab ini memakai gigi palsu atas dan bawah. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh Pak Imin dan beberapa pekerjanya yang akan mengukur tanah karena akan dijual. Namun para saksi menyium bau menyengat yang ternyata berasal dari jasad korban. Waktu ditemukan kita lihat ini terlungkup dengan kaki di atas. Kondisinya sudah busuk dan berbau yang sangat menyengat ke mana-mana. Kalau untuk identitasnya tahu Pak ini warga mana? Kalau untuk identitas sejauh ini kita belum tahu warga mana. Sampai saat ini pun belum ada kabarnya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, sementara jasad korban dibawa ke RSUD Ranto Prapat untuk pengecekan sidik jari dan otopsi. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Ini nih yang dinamakan pagar makan tanaman. Seorang asisten rumah tangga dan sopir ditangkap polisi karena mencuri uang majikannya. $50.000 atau 800 juta rupiah. Banyak juga tuh. Para pelaku menggasak uang yang disimpan di dalam brankas kamar korban. Waduh, orang dalam kok jadi maling. G, 28 tahun, digiring menuju ruangan penyidik unit reskrim Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara, Senin sore. Pelaku sopir dan ART K, 52 tahun, mencuri uang dalam berangkas kamar milik majikannya di Penjaringan. Awalnya korban Tejel merasa sering kehilangan uangnya, lalu lapor polisi. Pelaku ternyata asisten rumah tangga dan sopir yang mencuri uang pecahan dolar Amerika 10 kali dalam setahun dengan total 800 juta rupiah. ART mengambil uang di berangkas kamar majikan karena mengetahui letak kunci dan sopir menukarkan uang curian ke money changer. Jadi pada saat kosong, rumah itu kosong, dia masuk ke kamar, kan seperti biasa, tugas RT mungkin dia membersihkan kamarnya ya, kamar majikannya, lalu ya karena dia sudah pernah tahu dan dia melihat kunci dari tersebut, atau diambil di tersebut dan dia sampaikan, minta tolong ke supir untuk menukarkan, lalu hasilnya itu mereka bagi 2. Hasil kejahatan dibagi 2, dibelikan mobil minibus emas dan dikirim ke keluarganya. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Buat penonton setia Bang Napi, sergap yang Bang Napi sayangi, jangan suka flexing ya, pamer kemewahan, punya barang berharga, nggak usah dipamerin. Karena bisa menarik niat jahat. Salah satunya komplotan rampok bersenjata api yang nyari targetnya lewat media sosial. 7 orang yang 1 diantaranya pecatan TNI berhasil dibekuk. Tapi sayang, bosnya masih buron. Komplotan perampok bersenjata api dibekuk tim gabungan Jataras Polda Sumatera Utara dan Satreskrim Polrestabes Medan di Sukabumi, Jawa Barat. 2 pucuk pistol rakitan dan berbentuk pena ikut disita. Sehari kemudian polisi kembali menangkap pelaku lain di Simalungun, Sumatera Utara. Di sini polisi juga membongkar tanah tempat mengubur brankas curian yang berisi perhiasan dan uang senilai 1 miliar rupiah. Komplotan perampok ini beraksi lintas provinsi. Perampokan terakhir dilakukan pada Januari lalu di sebuah perumahan mewah di Deli Serdang. Dari 8 orang, 7 diantaranya sudah ditangkap, di mana seorang pelaku merupakan pecatan TNI. Sementara bos komplotan ini masih buron. Menurut polisi, pelaku memilih sasaran secara acak dari media sosial.
Sebelum beraksi, pelaku mencari dan menganalisa lokasi dan profil calon targetnya. Yang ini menariknya ketika akan melakukan, ketika akan melakukan tidak pidana di tempat yang lain. Karena kelompok ini adalah kelompok yang cukup solid. Tapi banyak yang memang harus kita ungkap lebih dalam. Ya, tapi itu juga digunakan di tempat lain, di Lampung. Bahkan kalau di Lampung itu informasi ada sekitar 20 kilo emas. Ya, tapi itu Lampung peristiwanya. Yang di sini ada beberapa emas, kemudian beberapa uang dan lain sebagainya. Di tangan orang yang memiliki niat jahat, kecanggihan teknologi bisa menjadi modal meraup keuntungan. Bijaklah dalam bersosial media jika tidak ingin menjadi target orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap melaporkan. Aduh, nambah lagi nih daftar kasus di maskapai satu ini. Penumpang wanita histeris waktu ngecek perhiasannya yang ditaruh di koper dalam bagasi pesawat hilang. Nggak tanggung-tanggung. Nominalnya hampir 8 juta. Penumpang ini sebenarnya mau bawa kopernya ke kabin. Tapi dilarang sama petugas di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Kalau nemu petugas bandara kayak gini nih, mending dilawan aja deh. Ajak debat. Contohnya saya kasih begini, ada gelamku satu hilang, 2 sama cincinku. Kalau tidak salah itu cincinku 1 warna kuning. Ini kan harusnya saya taruh begini, pasti kalau saya ini tadi tidak ada, gelamku yang ini tidak ada. Dan itu gelamku saya baru beli 2 minggu lalu di Jakarta. Jadi saya buka. Penumpang maskapai penerbangan Lion Air rute Makassar Kendari histeris begitu mengetahui 3 perhiasan senilai 7,6 juta rupiah raib dari kopernya. Korban awalnya curiga begitu melihat kunci kopernya rusak saat turun di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban pun awalnya akan membawa koper berisi kotak perhiasan ke kabin. Namun keinginan tersebut dilarang petugas check-in di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Sama cincin ini saya beli di Peras. Nah itu pasti saya hafal karena saya suka beli cincin. Saya beli emas bukan cuma 1, 2, 3 barang pasti saya ingat. Pihak Bandara Haluoleo kemudian berkoordinasi dengan pihak Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Hasilnya seorang porter berinisial IH, 26 tahun, ditangkap berikut barang bukti perhiasan korban. Sudah diamankan salah satu yang terduga dari pelaku yang mengambil perhiasan di koper wanita tersebut. Kejadiannya di Bandara Hasanuddin Makassar. Karena yang korban itu kan dari Makassar menuju ke Kendari, jadi hasil dari interogasi Polsek Bandara, kemudian hasil penyelidikan CCTV semua, ditemukan bahwa terduga pelakunya ada di Bandara Hasanuddin Makassar. Hingga kini kepolisian sektor kawasan Bandara Sultan Hasanuddin masih melakukan pengembangan lebih lanjut terkait kasus ini. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Kasus di Bantul, Yogyakarta. Kalau lagi emosi, alihkan. Mending ambil nafas. Terus diam atau pergi. Nah, kalau sudah tenang, rembuk itu masalah perceraian. Usahakan untuk rujuk kembali. Baikkan, kalau begini ujungnya, masuk penjara. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2025 digelar di Gor Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. 5 pertandingan berjalan sengit dan tercipta banyak gol pada pekan kelima. Dan akhirnya persaingan di babak pertama kick-off sudah berlangsung. Laga pembuka di pekan kelima di Gor Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan langsung menyajikan pertandingan sengit antara Black Steel FC melawan Unggul FC. Berstatus tim unggulan, keduanya main terbuka sejak fluid pertama dibunyikan. Namun Black Steel masih terlalu tangguh bagi Unggul FC yang harus menyerah dengan skor 3-6. Pada pertandingan kedua, Kuda Laut Nusantara melawan Tiga Raja United. Pada laga ini, Kuda Laut Nusantara berhasil menguasai jalannya pertandingan dan mengalahkan Tiga Raja United dengan skor telak 4-0.
Di pertandingan ketiga, Moncong Bulo FC berhadapan dengan Sadakata FC. Kedua tim tampil memukau pada pertandingan ini. Kedua tim bermain sengit sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Hingga peluit akhir dibunyikan Moncong Bulo melawan Sadakata bermain imbang 2-2. Di pertandingan keempat, Halus FC melawan Cosmo JNE juga bermain imbang. Kedua tim nampak bermain sangat hati-hati sehingga tidak mampu mencetak 1 gol pun. Skor kacamata 0-0 mewarnai pertandingan ini. Sementara itu, pada laga pamungkas, Bintang Timur Surabaya atau BTS FC menang dramatis melawan Pangsuma FC. BTS FC yang awalnya sempat tertinggal di babak pertama sukses melakukan comeback dengan menang 3-2. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang gugatan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berlangsung panas. Adu mulut terjadi antara tim Biro Hukum KPK dan kuasa hukum Hasto hingga mengundang teguran Hakim Tunggal Jumianto. Sebentar. Tolong. Sebentar, Pak. Suasana memanas ketika tim Biro Hukum KPK berdebat dengan tim kuasa hukum Hasto Kristianto dalam sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Suara meninggi mengakibatkan Hakim Tunggal Jumianto terpaksa menengahi, bahkan menegur kedua belah pihak. Hakim meminta kedua tim kuasa hukum untuk berbicara sopan dan tidak berteriak. Sebenarnya simpel saja kok, Pak. Saudara kan ingin memperlihatkan aslinya di persidangan, kan begitu. Nah, karena ada pihak pemohon, dilihat pemohon ya enggak apa-apa. Kan yang saudara ingin meyakinkan, ini Pak ada aslinya Pak. Iya, kan begitu. Jadi kalau dilihat dari lawan ya enggak apa-apa kan gitu. Keributan ini berawal saat Hakim meminta tim Biro Hukum KPK mengajukan bukti tambahan. Namun tim KPK ternyata hanya mengajukan perbaikan atas daftar barang bukti yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Tim kuasa hukum Hasto segera maju ke hadapan meja hakim untuk melihat dokumen tersebut. Namun ditolak tim Biro Hukum KPK. Sidang gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada hari Selasa menghadirkan 4 ahli pidana dari KPK. Gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto akan diputus besok hari Kamis 13 Februari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, aksi pengacara Owiwobo yang naik ke meja dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikecam keras organisasi Kongres Advokat Indonesia. Firdaus Owiwobo dipecat dari keanggotaan organisasi advokat karena perilakunya dinilai tercela. Saya nggak tahu siapa yang naikkan saya ke meja. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Kongres Advokat Indonesia atau KAI resmi memecat Firdaus Owiwobo, pengacara dari Rasman Arif Nasution yang viral karena aksinya naik ke atas meja saat sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Perilaku Firdaus dinilai tidak mencerminkan sikap advokat yang profesional. Kongres Advokat Indonesia memecat Saudara Firdaus karena apa? Perilakunya tidak mencerminkan sebagai seorang advokat yang mengerti aturan main atau tata tertib persidangan. Di dalam ruang sidang, seorang tidak bisa makan, minum, merokok, atau membaca koran. Ya, bahkan setiap orang akan mengambil gambar harus memberitahu lebih dahulu kepada majelis karena itu bisa mengganggu jalannya persidangan. Kalau Firdaus itu naik ke atas meja dan mengatakan sekarang bahwa saya tidak tahu siapa yang naikin kaki saya, itu artinya apakah dia pengacara atau tidak? Sebelumnya viral di media sosial aksi Firdaus Owiwobo yang naik ke atas meja saat persidangan Rasman Arif Nasution melawan Hotman Paris Hutapea. Menanggapi kecaman atas aksinya, Firdaus berdalih tidak sadar mengapa dirinya bisa naik ke atas meja. Terkait kegaduhan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melaporkan Rasman CS ke Bareskrim Mabes Polri. Ya, usai viral karena naik ke atas meja saat sidang di PN Jakarta Utara, Firdaus Owiwobo menyayangkan langkah pemecatan dirinya oleh Kongres Advokat Indonesia. Menurutnya alasan pemecatan dirinya tidak berdasar. Firdaus Owiwobo, pengacara yang mendampingi Rasman Arif Nasution saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengungkapkan rasa kecewa atas pemecatan dirinya oleh Kongres Advokat Indonesia. Firdaus menilai pemecatan tersebut dilakukan tanpa dasar yang jelas.
Menurutnya, jika dirinya memang dianggap melanggar, harusnya ada proses pemeriksaan terlebih dahulu. Adapun saya naik ke meja, itu kan saya spontan karena melihat pegawai pengadilan yang saya anggap itu bukan PAMDAL, ya, dan jaksa yang masuk terlalu riuh ripah dan memprovokasi, yang mengatakan bahwa dia ada keributan. Makanya saya protes, tolong jangan aniaya klien saya bilang begitu. Tetapi itu spontanitas sifatnya. Saya naik, lalu jaksa menunjuk saya, suruh turun, saya turun. Karena saya... Nama Firdaus Owiwobo menjadi sorotan usai aksinya naik ke atas meja saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus perseteruan dua pengacara kondang Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution kini berbuntut panjang. Usai ricuh di muka persidangan, Rasman bersama timnya dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Barreskrim Polri. Sidang ricuh kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman yang menghadirkan saksi Hotman Paris di PN Jakarta Utara Kamis 6 Februari lalu viral di media sosial. Rasman dan kuasa hukumnya bahkan mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan ditutup untuk umum. Tanya itu, tindakan salah seorang kuasa hukum Rasman yang menginjak meja persidangan kini berbuntut panjang. Selain dinilai tidak etis, Rasman Nasution bersama timnya kini dilaporkan ke Barreskrim Polri Selasa siang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Ya, sudah kita laporkan. Yang dilaporkan siapa, Pak? Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arif Nasution, ya, dan kawan-kawan. Rasman bersama tim dilaporkan sesuai pasal 335 KUHP tentang tindak pidana memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau Badan Hukum Indonesia, serta pasal 217 KUHP tentang pidana penjara dan denda bagi orang yang menimbulkan kegaduhan di pengadilan. Rasman sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022 silam. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Ribut-ribut pembongkaran pagar laut hingga kini polisi juga masih belum menetapkan tersangka utama. Pembongkaran pagar laut yang telah dilakukan hingga Laut Bekasi bahkan belum menemukan titik terang siapa dalang di balik pemagaran. Menggunakan ekskavator dan bantuan para nelayan, pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang dibangun PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibongkar Selasa pagi. Pembongkaran mandiri dilakukan usai PT TRPN mendapatkan sanksi administratif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan karena terbukti melanggar pemanfaatan ruang laut dan reklamasi tanpa izin. Pembongkaran pagar laut yang diklaim mencapai 60 hektar ini ditargetkan selesai 10 hari. Pihak KKP pun akan memberikan sanksi denda jika pembongkaran pagar laut tidak dilakukan secara tuntas. Jadi ini lebih ke inisiatif kesadaran hukum dari ini beliau nih, ya kan, beliau lawyer yang hebat. Dengan peristiwa ini paham bahwa ini keliru. Jadi dengan kesadaran sendiri dari pihak perusahaan ini menjadi contoh yang lain ya. Jadi nanti siapapun yang terbukti atau kami periksa ada pelanggaran, inisiatif seperti beliau ini bagus. Jadi yang masang yang membongkar. Kami minta tolong sama Pak Dirjen dan KKP supaya nanti ada kerjasama supaya pembongkaran ini berjalan lancar. Jadi kami akui sebagai berperusahaan kami sudah keliru. Nah, dari beberapa waktu yang lalu, masa lalu mengenai pembuatan perizinan ada kelirunya. Tapi kan semua orang kan bisa keliru kan. Kasus pagar laut ilegal di Tangerang masih dalam proses penyidikan. Barreskrim Polri pun telah memeriksa 44 saksi termasuk Kepala Desa Kohot Arsin yang kini masih dicari keberadaannya.
Arsin disebut memiliki sederet kontroversi, mulai dari koleksi mobil mewah hingga dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Sedan mewah berwarna putih yang terparkir di garasi rumah Kades Kohot ini menjadi sorotan di tengah kisru sengkarut pagar laut di Tangerang, Banten yang masih menjadi polemik. Harta kekayaan Kades Arsin bahkan kini menjadi perbincangan, termasuk mobil mewah Rubicon milik Arsin yang kini sudah tak tampak keberadaannya sejak kasus pagar laut mencuat. Usai sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron, Arsin bahkan disebut memiliki sederet kontroversi termasuk dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Tak hanya itu, Arsin yang diketahui sebelumnya hanya berprofesi sebagai kuli bangunan mendadak kaya sejak menjabat menjadi kepala desa pada 2021 silam. Selain memeriksa istri dan saudara kandung Arsin, Arsin menjadi salah satu dari 44 saksi yang juga turut diperiksa penyidik Barreskrim Polri. Arsin diperiksa terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut ilegal di Tangerang. Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Pasca penggeledahan di rumahnya terkait kasus pagar laut, warga Kohot kini membentuk gerakan tangkap Kades Arsin yang diduga kini menghilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait dengan kisruh pagar laut di Tangerang, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan telah melakukan investigasi internal. Selain membatalkan hak atas tanah di wilayah Laut Tangerang, Nusron juga mencabut lisensi kantor jasa survei serta memecat 6 pegawai dan sanksi berat pada 2 pegawai. Langkah-langkahnya kita sudah melakukan proses pembatalan hak atas tanah. Sekarang juga kita batalkan sebanyak 50 bidang. Yang semua nanti dalam perjalanannya, semua yang ada di luar garis pantai, yang di laut, semua dibatalkan. Kemudian kita sudah melakukan penegakan disiplin melalui rekomendasi pencabutan lisensi KJSB, RMLP yang melakukan pengukuran. Kemudian yang nomor 2 adalah kita telah membayar sanksi berat berupa pembebasan dan penghentian dari jabatan 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Sudah kita lakukan dan posisinya saat ini baik Dirtipiter maupun Dirtipidum sudah melakukan proses. Berikutnya pemirsa, jenazah Marulitua Simaremare, korban penembakan di perairan Tanjung RHU Selangor, Malaysia, telah tiba di rumah duka di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Korban sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit di Malaysia, namun nyawanya tak tertolong. Keluarga Marulitua Simaremare, 38 tahun, di Dusun Hutagodang, Desa Polung, Humbang Hasundutan, menerima kedatangan jenazah dengan penuh duka. Keluarga korban tak pernah menyangka putranya akan meninggal karena bersifat baik pada siapapun. Anak ketiga dari 6 bersaudara ini ditembak tim patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bersama 4 orang lainnya. Sebelumnya jenazah tiba di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara sekitar pukul 4 sore dan diberangkatkan ke Humbang Hasundutan dengan mobil ambulans ke rumah duka. Berangkat ke Malaysia sehat. Pulangnya dari Malaysia saya mengharap sehat. Tapi tidak menyangka kayak ginilah. Jadi mayat anakku itu pulang. Itulah sakit hatiku. Itulah yang saya pikirkan. Tak bisa saya lupakan ini, percobaan ini, bagaimana ini jalannya. 2 korban yang meninggal dunia termasuk Maruli telah dipulangkan ke Indonesia, sementara 3 korban lainnya telah membaik. Jenazah Maruli akan dimakamkan keluarga hari ini. Dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu melaporkan. Pemirsa, kericuan mewarnai eksekusi rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta. Kuasa hukum dan pendukung pemilik rumah bertahan dan melawan saat jurusita membacakan putusan.
Saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah mewah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat proses eksekusi dilakukan. Penolakan ini terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum pemilik rumah bersama pendukungnya berusaha menghentikan pembacaan putusan sita pengadilan, namun dihalangi pihak kepolisian yang mengawal proses sita. Peristiwa berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta 3,5 miliar rupiah di tahun 2020. Namun tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar rupiah. Disampaikan oleh pengacara saya. Alasan ditolak apa, Bu? Nggak ada alasan. Pengacara juga tidak tahu. Tidak membalas surat dari pengacara kami. Pengacara kami sudah mengajukan surat bahwa ini klien kami akan membayar. Tidak dibalas suratnya ini. Proses sita akhirnya ditunda sementara menunggu suasana kondusif. Sebelumnya di sebuah perumahan klaster di Tambun, Bekasi Timur, 30 Januari lalu, 5 rumah digusur dan dieksekusi Pengadilan Negeri Cikarang. Walaupun pemilik rumah memiliki SHM yang sah dan melakukan perlawanan, eksekusi berlangsung ricuh. Beberapa hari kemudian, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan eksekusi salah tempat atau di luar tanah yang disengketakan. Para korban, 5 keluarga akhirnya mendapat bantuan 25 juta per orang dari Menteri Nusron Wahid dan akan meminta ganti rugi ke Pengadilan Negeri Cikarang. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan.